Cara mengklik pusat bantuan pada ruang GTK atau jika ada masalah pada ruang GTK pada saat proses pembelajaran, maka yang kita lakukan adalah mengklik pusat bantuan. Cara klik pusat bantuan itu, pertama kita ketik dulu di browser kita ruang GTK. Nah, di ruang GTK ini kita langsung masuk. Setelah masuk di ruang GTK, kita cari pusat bantuan. Tulisannya pusat bantuan yang ini pusat bantuan. Nah, setelah kita dapat, kita klik lagi pusat bantuan. Nah, setelah masuk di ruangan pusat bantuan, maka kita akan disuguhkan oleh beberapa informasi. Masuk login ke ruang ketika, caranya bagaimana, sertifikat pendidik, cara informasi lengkap tentang sertifikat pendidik, email berubah setelah login ke ruang ketika. Di sini semuanya ada informasinya. Nah, setelah itu, kalau misalnya kita sudah baca semua informasi yang ada di sini dan ternyata belum ada solusinya, maka kita klik pusat bantuan lagi yang warna biru di bawah ini. Nah, yang tulisan pusat bantuan kita klik. Setelah itu, kita perhatikan jam operasional dari jam 8 sampai jam 5. Dari Senin sampai Jumat waktu Indonesia Barat. Nah, maka kita klik pengajuan di sini. Nama lengkapnya siapa? Kita ketik nama lengkap. Kemudian email di sini adalah email belajar ID yang kita pakai untuk di ruang GTK. Misalnya ini akun email belajar ID-nya. Kemudian perihalnya apa? Apa masalahnya di ruang GTK-nya? Misalnya email tidak bisa email tidak terdeteksi misalnya. Tidak terdeteksi. Ataukah permasalahan lain yang ada di ruang GTK-nya. Kemudian jenis pengguna. Jenis pengguna di sini apa? Pendidik, tenaga pendidikan, atau lainnya. Kalau misalnya tidak ada dua ini, maka kita pilih yang lainnya. Nah, otomatis di sini kita pilih pendidik misalnya. Pendidik di bawah naungan Pemda, Kemendestek Dikti, kemudian Kemenak. Nah, di sini salah satunya kita pilih. Kalau misalnya madrasah, maka kita pilih yang madrasah. Madrasah itulah Kemenak. Nah, kalau Kemendikbud ataukah Kemendikdak sebenarnya, maka kita pilih yang di atas ini. Nah, setelah itu kita pilih lagi jabatan kita apa, kepala sekolah kah ataukah guru. Kita pilih guru. Nah, di sini apakah kita honorer, PNS, PNS diperbantukan, P3K, CPNS, dan lain-lain sebagainya. Kita pilih di sini. Ataukah honorer K2 misalnya. Kemudian provinsi atau kabupaten atau kota. Provinsi instansi kita misalnya. Pilih, kemudian kabupatennya, kabupaten mana. Pilih. Nah, setelah itu kita jenis laporan. Misalnya
Kalau misalnya keluhan atau kendala untuk masuk di menu sertifikasi, maka kita pilih keluhan atau kendala. Kemudian kalau misalnya pertanyaan, kita klik pertanyaan, permintaan. Kalau misalnya permintaan ini adalah kendala akses, misalnya kendala akses untuk masuk di ruang sertifikat pendidik. Nah, yang biasa yang terjadi itu adalah keluhan atau kendala untuk mengakses sertifikat pendidik. Maka kita pilih keluhan kendala. Nah, setelah itu kategori kendala apa? Nah, ini kita pilih misalnya adalah sertifikat pendidik. Nah, setelah itu kita cari pembelajaran sertifikat pendidik pada ruang GTK. Kemudian akses sertifikat, kalau misalnya tidak bisa kita akses menu sertifikat, agar tidak terdapat menu sertifikat atau kendala lainnya itu, kita harus sesuai di sini. Kita sesuaikan. Nah, ini akan ada fitur sertifikat pendidik tidak muncul di ruang GTK. Atau kan nama tidak muncul saat melakukan pengecekan NIK. Akun belajar ID yang muncul pada pengecekan NIK tidak sesuai, misalnya data diri pada sertifikat pendidik tidak sesuai. Kendala masuk login ke sertifikat pendidik karena asal lain, misalnya. Nah, ini sesuai dengan permintaan kita. Misalnya ini fitur sertifikat pendidik, misalnya. Nah, setelah itu akun belajar ID, ya kita masukkan kembali akun belajar ID yang kita gunakan di ruang GTK atau kita gunakan di menu sertifikat pendidik yang akan kita lakukan atau kita laksanakan. Misalnya nah, ini disesuaikan dengan akun belajar ID masing-masing. Kemudian nomor pokok sekolah NPSN. Nah, ini kita klik di sini NPSN sekolah kita. Nah, kemudian NIP. NIP ini kalau misalnya tidak ada NIP kita, maka kita kasih saja garis datar. Nah, detail pertanyaan di sini adalah pertanyaan yang atau keluhan yang telah kita alami di ruang GTK. Misalnya saya tidak bisa akses, saya tidak bisa akses menu sertifikat pendidik, misalnya. Ataukah misalnya jurnal saya belum terverifikasi. Nah, di sini ditentukan. Kemudian setelah itu bukti pendukung ini adalah hasil screenshot dari masalah kita. Misalnya ini hasil screenshotnya ruang GTK, misalnya. Ya, misalnya kita, nah misalnya ini, nah inilah yang kita screenshot. Nah, apabila misalnya maaf akun Anda belum termasuk dalam PPG bagi guru tertentu, maka inilah yang kita screenshot, kemudian kita lampirkan di sini. Nah, hasil screenshot itu kita cari. Kemudian kita lampirkan. Setelah kita lampirkan, barulah kita klik kirim. Nah, setelah kita klik kirim, maka di sini akan ada keterangan terima kasih telah menghubungi kami. Seseorang akan segera menghubungi Anda kembali. Nah, ini hasil dari informasi kita atau aduan kita itu akan masuk di email belajar ID yang sudah kita masukkan tadi di pusat ini. Nah, itu. Terima kasih.